Halo, rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkolis, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Banjarmasin dan NIM 05070901. Dan ini adalah tugas 2 dari mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini kita disuruh membuat website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Dengan basisnya Vue.js sebagai frameworknya ya, dan tidak menggunakan database, melainkan menggunakan data dummy dari file JS atau file JavaScript yang diberikan oleh tutor melalui halaman e-learning gitu. Oke, langsung aja ya. Mungkin kita coba lihat ini dulu ya. Struktur proyek Vue.js. Ini di sini kita suruh membuat folder dengan nama tugas 2 Vue UT. Oke, udah ada saya. Lalu indeks HTML untuk menjadi halaman navigasi ke dua halaman web lainnya, yaitu stock HTML dan tracking HTML. Di sini saya nggak tahu opsional atau enggak sih indeks HTML ini. Tapi di stock HTML ini wajib ya, sama dengan tracking. CSS opsional, lalu Vue.js ini sudah pasti wajib. Langsung aja kita ke nomor 1. Oh ya, sebelum itu mungkin kita bisa buka indeks HTML saya. Oke, tampilannya seperti ini, mirip dengan tugas 1 saya sebelumnya, karena saya memang menggunakan CSS yang sama, tidak ada diubah sama sekali. Dan struktur HTML-nya pun mirip-mirip ya, saya cuman merubah di bagian yang sebelumnya halaman login menjadi menu navigasi begitu. Oke, langsung saja kita buka stok HTML. Di sini untuk mendapatkan nilai yang sempurna, yang bagus, kita perlu mengikuti kaidah-kaidah berikut ya. Kita dipersilakan membuat tabel atau list atau penyajian data lainnya ya, menggunakan elemen HTML yang menampilkan data dari database atau data belajar.js yang ada pada parameter stok. Oke, itu saya sudah tampilkan di sini. Lalu ada fitur edit stock. Edit stock ada filter dan sort data. Bebas menggunakan elemen apapun. Oke. Ada filter berdasarkan daerah atau UPBJJ list. Ada di data dummy juga ya, data dummy. Lalu ada menampilkan kategori mata kuliah. Ini ada filter menampilkan stok quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0. Ada fitur sort berdasarkan judul, harga, dan stok, bla bla bla, banyak lah ya. Oke, kita ulas yang kita ada fitur edit di sini. Lalu filter atau sort di sini menampilkan by apa namanya ini, UPBJJ gitu. Ini berdasarkan mata kuliah, ini berdasarkan stok dan harga serta judul atau abjad ya. Oke, sini juga ada checkbox untuk
menampilkan BMP atau apa namanya sebutannya, bahan ajar yang stoknya menipis atau habis begitu. Lalu di sini ada reset filter, ini akan mereset semuanya ke default. Defaultnya adalah UT daerah semua daerah dan by abjad penyortirannya atau ya. Lalu di sini kita bisa menambahkan data baru ya. Bagaimana tadi? Oh, ini fitur sort ada, reset ulang ada, terapkan Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stock. Ketika milih putih daerah baru memunculkan kategori mata kuliah. Sini kita juga sudah ada ya, ketika kita memilih UPJ Jakarta maka muncul filter di sini kategori mata kuliah. Jika kita pilih mata kuliah pilihan, tidak ada bahan ajar yang tampil dikarenakan memang hanya MK wajib pada UPBJJ Jakarta. Lalu di sini memberikan status aman untuk status stok ketika ya nanti saya jelaskan ya. Memberi menipis, oke nanti aja itu. Nah, terdapat fitur menambahkan data ajar berupa formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk step flow. Oke. Ya, mungkin kita coba dulu di sini. Oh, nanti aja deh nyobanya. Kita langsung aja review ya. Kita kan sudah lihat di sini ada sama ya, fitur lagi. Fitur yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan nilai kita. Langsung aja kita buka apa tadi stok HTML ya. Oh ya, di sini saya tambahkan CSS inline karena saya lupa dengan ini ya, nggak lupa sih, saya biar terpisah aja, saya mau taruh inline aja CSS nya ya. Oke, lanjut di sini stok HTML ya. Iya, stok HTML. Kita akan mereview apa ya? Oke, di sini mungkin kita review ini dulu. Di sini saya menggunakan Viso untuk menyembunyikan filter kategori. Baru ketika apa sebutannya filter UPBJJ dipilih, baru kita menampilkan filter kategori. Mungkin kita bisa buka stok app.js sini sebelahnya. Oke. Di sini kita mengambil data dari dummy database data bahan ajar JS. Sorry, bentar. Oke. Ini di sini
computer property seperti yang apa tadi sih? Yang diperintahkan tugasnya ya. Kita tidak boleh mengkomputerisasi lagi, atau apa ya istilahnya ya, itulah itu ya, pokoknya merekomputerasi. Nah, jadi kita simpan data ini di cache, di cache gitu ya. Sini ada watcher. Ketika UPWJJ berubah, kita akan mereset kategori ya, supaya tidak error tentunya, tidak ya, supaya berjalan normal. Ketika ini beauty daerahnya diganti ini, maka MK-nya harus di reset kembali ke semua kategori. Memang kalau nggak diganti kenapa bang? Ya secara interaksi user itu kurang nyaman begitu. Oke, lanjut. Sini oh iya, tadi ada fitur edit ya. Di sini ada watcher kedua saya yang mencegah atau menghalau, membatasi user agar tidak menginput nilai minus gitu, atau nilai negatif. Ya karena gimana bro, stok realnya tuh harusnya 0 ya kan. Kalau ada yang beli dikirim apa dong kalau minus dong ya kan? Oke, jadi di sini watchernya ini dia mengawasi atau berjalan di latar belakang gitu untuk, nah kita coba aja langsung praktek ya. Oke, edit. Oh ya, di sini saya menggunakan vModule untuk memindahkan data dari sini ke sini gitu, untuk memudahkan fitur edit. Dan untuk kode mata kuliah saya atur di sini read only atau tidak bisa diedit, dikarenakan ini semacam primary key itulah kalau dalam database. Oke. Mana tadi ya? Sampai edit nilai. Ya, kita coba edit dengan -2. Nah, nggak bisa coy. Oke, udah segitu aja. Dia hanya menampilkan pop-up. Nah, tadi kan ada juga tuh yang keterangan jika stok menipis, stok sisa kosong, begitulah ya. Nah, sini langsung aja kita coba. Ini ketika stok real kurang dari stok safety, maka keterangannya akan menipis gitu. Langsung aja kita buka di halaman stok HTML. Di sini saya menggunakan deklaratif if else. Mana ya? Ini dia. Jadi ketika quantity sama dengan 0 atau stoknya sama dengan 0,
maka keterangannya sama dengan kosong. Dan jika stok kurang dari stok safety, maka keterangannya menipis. Selain itu, keterangannya aman. Nah, selain ya itulah. Oke, coba kita set ke 0 ya stoknya ya. Update data untuk bahan ajar biologi umum. Data berhasil diperbarui. Nah, itu tadi fungsi apa sih namanya ya? Computed property. Dia tidak ulang. Ya, tidak mengkomputasi ulang begitulah. Jadi di sini keterangannya sama dengan 0. Sama dengan kosong. Di sini kita juga bisa menambahkan mata kuliah. Jangan ngarang ya. Oh ya, di mana ya mata kuliah ya? Ada kan tadi tuh. Bisa menambahkan mata kuliah. Nah, ini. Bisa menambahkan bahan ajar. Bahan ajar baru melalui formulir kecil dan memvalidasi sederhana untuk setiap file. Itu. Kita ngarang aja ya. Kategori harga 19 juta. Wis. 190.000. Stok awal 16. Safety stock 19. Coba kita simpan. Oke. Ini dia di sini ya, bertambah ya. Oke, gitu aja sih untuk stok HTML. Mungkin kita lanjut ke DO, tracking delivery order, atau ke ya, di sini tampilannya juga seperti tugas 1 sebelumnya ya. Coba kita masuk ke track HTML. Halaman ini menampilkan halaman tracking status. Oke. Ini jadi fungsinya sama seperti tugas 1 sebelumnya. Kita buka aja database. Kita copy nomor ininya, DO-nya. Cek. Nah, ini atas nama Rina. Begitu. Di sini juga saya tambahkan progres pengiriman. Progres pengiriman dengan status bar untuk mengetahui ya, biar estetik aja. Juga untuk apa sebutannya, sebagai estimasi gitu, sampai mana sih ya, jadi kita ada visual untuk itu gitu kan, karena kita nggak ada map di sini, jadi ya gini aja. Oke, jadi selain bisa menampilkan data DO, kita juga harus bisa membuat fitur input delivery order yang baru.
dengan nomor DO di generate otomatis, dan beberapa diisi oleh apa ya, beberapa data diisi oleh user dan beberapa data diambil dari data dummy gitu. Oke. Di sini sudah ada ya, apa namanya, nomor DO yang auto generate. Saya menggunakan, coba kita buka dulu, apa ya namanya ya, tracking. Oke, di sini kita sudah buka tracking. Di sini saya juga menambahkan inline CSS. Oke, itu aja sih infonya. Bukan inline ini. Itulah pokoknya. Oke, jadi ya gini. Menggunakan apa sebutannya, lupa saya. Ya, itu pokoknya. Ya di sini cuman nampilkan data-data doang. Sama form untuk input. Kita buka tracking app.js. Di sini menggunakan untuk menampilkan form mengenerate form DO-nya. Ini nama bla bla bla. Tanggal di sini tanggal hari ini, atau bisa kita pilih nantinya. Lalu inilah fungsi auto generate DO-nya ya. Jadi untuk tahun, kita ambil tahun ini, grafiknya DO, ya dan seterusnya lah. Di sini juga ada total harga. Dengan dengan menjumlahkan data dummy yang ada di data dummy gitu. Mana sih data dummy? Nih, kan ada harganya nih di total gitu. Ini juga ada progress color ya, gitu aja sih sebenarnya, tinggal ditambahin CSS. Damn. Oke, sedikit ada kendala teknis tadi ya. Oh ya, kalau video ini suaranya atau videonya delay gitu ya, itu memang begitu, dan saya belum sempat mengedit gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan gitu ya. Semoga kedepannya lebih baik. Oke, lanjut. Gimana tadi? Oh ya, ini kode untuk cari kode DO gitu. Oh ya, kita juga bisa bikin DO baru loh. Ini kodenya.
dan kita ambil dari auto generate tadi ya, nomor DO-nya ya. Nih sudah muncul di sini. DO tahun ini dan total string terakhir gitu. Ini satu ya. Kita coba masukkan ke asal. Ekspedisinya kita bisa pilih di sini paket. Nah, tanggal pengirimannya. Oke, langsung aja kita simpan delivery order. Nanti dia tampil sini. Nah, bagus kan ada animasinya tadi. Coba kita nih di sini dia DO-nya menggenerate lagi, dia 2 gitu. Coba kita masukkan nik saya 0507 0901 melengkap. Oke, tuh ada. Oke, mungkin gitu aja sih. Apalagi udah kan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga dapatkan nilai terbaik. Amin.